Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di ibadah online, ibadah raya GSKI Cross Cirebon. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bila kita siapkan hati kita buka hati kita. Pada saat ini kita sudah memasuki akhir bulan Juni. Kami yakin dan percaya semua itu karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami ucap syukur Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami mengikuti ibadah online pada saat ini. Biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapa. Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Kami serahkan pelayan-pelayan-Mu pada saat ini, baik WL, singer, pemain musik yang ada Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Bila Tuhan Yesus pujian yang akan kami Tuhan sampaikan kepadamu Tuhan, dapat menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan kami juga berdoa khususnya buat hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran akan firman-Mu. Engkau jamah, Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau ambil alih semua acara ibadah dari pertama, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Roh-Mu yang hidup penuh. Pada saat ini Tuhan, bila pada saat pagi hari ini mengalir kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, kami buka hati kami. Terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Bersamamu
saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi bersama para malaikat memuji Tuhan. Pada saat ini kita akan meninggikan Raja di atas segala raja. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji dan disembah pada saat ini. Terima kasih Tuhan, bersama para malaikat. Hanya Dia yang layak
Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai. Biar pada saat pagi hari ini hati kita juga rindu untuk diisi kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bila firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya, biarlah menjadi kekuatan, menjadi terang dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal setiap hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada
kau sembah Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Tuhanlah pribadi yang mengenal setiap hati kami. Haleluya Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau mengetahui setiap kerinduan hati kami. Kami rindu untuk diisi dengan firman-Mu. Penuhi bencana-bencana kami yang kosong. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan kami. Firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya. Katakan sekali lagi, hanya Engkau pribadi yang mengenal firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau katakan bahwa kami lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Dalam indahnya dekapan. Katakan tinggal dalam indahnya dekapan. Terima kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tentu merupakan satu kebahagiaan Bapak Ibu sekalian, kalau pada saat ini saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau penuhi hamba-Mu dengan hikmat daripada Engkau, dan Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, dan semua apa yang hamba perkatakan adalah keluar dari isi hati-Mu, ya Allah Bapa di surga. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang menjadi dasar bagi kami untuk melangkah berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Kami siap, ya Bapa, untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil Kana Cirebon, saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu, seringkali kita merasa bangga dengan hasil apa yang sudah kita peroleh selama kita hidup. Ya, dari muda kita bekerja, tentu kita berharap kita mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah kita kerjakan. Dan apa yang kita peroleh itu biasanya merupakan kebanggaan bagi kita. Sebab disitulah kita merasa berhasil, kita merasa sukses di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita memiliki kesempatan untuk kita bisa berjalan-jalan ke luar negeri, kita foto, kemudian kita posting hasil daripada foto itu ke medsos. Kemudian kita diberikan ucapan selamat oleh kolega kita, oleh teman kita, dan kita merasa bangga, Bapak Ibu. Sama, saya juga pernah melakukan hal itu, Bapak Ibu. Ya, saya masih bisa diberikan kesempatan pada waktu masih muda, bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Ketika saya di Tembok Cina, di Great Wall, ya saya merasa bangga, saya foto, saya posting, kemudian saya bisa jalan-jalan di Tiananmen, kemudian juga di tempat Olimpiade Beijing, di situ saya juga berfoto dan saya posting di mana-mana. Kemudian waktu saya ke Korea juga sama Bapak Ibu, ya saya jalan-jalan, saya foto, ada kota Busan, ada Nami, dan lain sebagainya. Kemudian di Australia juga sama, di Hong Kong, dan di beberapa tempat, saudaraku. Tentu ini adalah merupakan sebuah kebanggaan bagi saya, karena saya bisa pergi kemana-mana. Banyak komentar dari kawan-kawan, ya mereka memuji, mereka mengatakan, wah jalan-jalan terus, wah sukses ya. Bapak Ibu bukan bermaksud untuk membanggakan diri, tetapi di sini saya hendak mengatakan bahwa itulah kebanggaan yang seringkali kita pamerkan. Kita merasa bangga, kita merasa berhasil, kita merasa sukses, kita bisa meraih apa yang ada di dunia ini. Tentu di satu sisi tidaklah salah Bapak Ibu. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ada hal yang lebih penting dalam hidup ini daripada sekedar hal-hal yang bersifat fana, yang bersifat duniawi yang bisa kita raih dan kita capai. Kita lupa bahwa sesungguhnya ada hal yang penting, ada hal yang perlu, dan ada hal yang harus kita utamakan dalam hidup ini yang harus kita capai. Bapak Ibu, kalau kita memperoleh apa yang ada di dunia, yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, yang kelihatan itu semuanya adalah sementara. Tentu hal ini harus kita pahami dengan benar. Coba kita berpikir dalam situasi dan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19, kita sudah tidak bisa jalan-jalan lagi. Kita sudah tidak bisa pergi ke mana-mana lagi, Bapak Ibu. Bahkan beberapa sektor perekonomian hancur. Beberapa sektor perekonomian mengalami kerugian. Berapa banyak hotel-hotel merugi dan bahkan tutup atau dijual oleh pemiliknya. Tempat pariwisata juga demikian. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, tentu transportasi massal, transportasi umum juga mengalami hal demikian Bapak Ibu. Mereka mengalami kondisi yang berat. Dan mungkin kita tidak tahu, ini kan baru berjalan kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun lebih kan sejak Maret 2020 sampai sekarang di Indonesia. Nah, nanti kita belum tahu berlanjut sampai kapan. Apalagi saat ini pandemi COVID-19 semuanya mengalami zona merah. Kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.
Nah, itulah realitas hidup yang harus kita pahami. Kalau hal yang nampak, hal yang nyata, di mana saudara tadi saya jelaskan merupakan sebuah kebanggaan bagi kita ya. Kalau kita meraih kesuksesan di dunia ini, kita bisa pergi kemana, bisa jalan-jalan kemana, atau mungkin saudara bisa membeli sesuatu, ya, mungkin rumah mewah, mobil mewah, harta benda, mungkin emas berlian, dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau dalam suasana seperti ini, dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini, apa yang bisa kita nikmati dengan harta yang kita miliki itu, Bapak Ibu? Kita juga sudah tidak bisa jalan-jalan lagi, kita tidak bisa menikmati keindahan luar negeri lagi, Bapak Ibu, karena kita tentu takut untuk pergi dan mereka juga lockdown, membatasi kedatangan turis dari luar, turis asing. Jangankan turis asing, Bapak Ibu, turis lokal juga dibatasi. Tidak mudah kita untuk datang ke tempat-tempat pariwisata. Dan kita sendiri khawatir, Bapak Ibu, terjangkit atau terpapar oleh COVID-19. Nah, ini kan keadaan yang real yang harus kita alami, Bapak Ibu sekalian. Makanya saudara dan saya harus berpikir kepada hal yang lebih penting dan utama ini. Karena kalau kita bergantung kepada dunia, semuanya itu hanya sementara. Baru satu virus COVID-19. Belum virus-virus yang lain, dan bahkan sekarang kita dengar mulai berkembang virusnya, Bapak Ibu, ya macam-macam varian yang ada, dan kita tidak tahu sejauh mana virus itu menyerang orang dan berakibat fatal bagi orang. Tetapi kita sekarang juga khawatir, was-was. Kita waspada, menjaga diri. Seperti juga dulu beberapa tahun yang lalu saya sering mendengar, Pak, saya punya marga. Marganya apa? Saya tanya, Simatupang. Oh, maksudnya? Kan saya tahu kalau dia itu orang Jawa. Orang Jawa kan marganya tidak mungkin Simatupang, kan Bapak Ibu. Jadi saya tanya, apa itu maksudnya Simatupang? Oh, Simatupang itu siang malam tunggu panggilan. Nah, sama juga dengan kita pada saat ini. Kita tidak tahu. Ya, anytime, sewaktu-waktu, kapan saja kita bisa terjangkit COVID-19. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kembali saya mengingatkan, mari, saudaraku, kita ingat bahwa ada hal yang penting dan terutama dalam hidup ini. Mari kita membuka bersama, yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Di mana di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, semuanya itu kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-25, di situ berbicara tentang kekhawatiran, bahwa saudara dan saya tidak boleh khawatir akan hidup ini. Kenapa? Sebab Allah itu pasti memelihara kehidupan saudara dan saya. Jadi kita tidak boleh khawatir apa yang akan kita makan atau kita minum. Kita juga tidak boleh khawatir akan tubuh kita, ya, apa yang hendak kita pakai. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di ayat yang ke-31 juga dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi, Bapa di surga mengetahui apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ingat, apa yang saudara dan saya butuhkan. Sebab kebutuhan dan keinginan itu satu hal yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau kebutuhan itu artinya segala sesuatu yang memang diperlukan oleh kita. Tapi kalau keinginan itu belum tentu diperlukan. Kalau kita menginginkan sesuatu itu belum tentu kita butuhkan. Sebab apa yang kita inginkan itu bisa untuk memuaskan keinginan kita, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan semuanya itu
dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua bukan berasal dari Allah. Jadi keinginan mata, keinginan daging itu bukan berasal dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Dan keinginan-keinginan itu bisa membinasakan kehidupan saudara dan saya. Sebab saudara tidak akan pernah terpuaskan oleh keinginan saudara masing-masing. Ya, keinginan itu tidak pernah kita bisa puaskan. Karena keinginan itu akan terus-menerus menuntut hidup saudara. Seperti seakan-akan saudara itu berhutang. Belum puas dengan keinginan yang satu, datang lagi keinginan yang lain. Keinginan yang lain itu belum terpenuhi, keluar lagi keinginan berikutnya, dan seterusnya. Orang tidak akan pernah puas oleh keinginannya. Berbeda dengan kebutuhan atau apa yang kita perlukan. Jadi jelas, jangan khawatir ya Bapak Ibu, dengan apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu pasti akan Tuhan sediakan. Tuhan akan berikan. Oleh sebab itu, mari kita fokus kepada sesuatu yang penting, yang utama, yaitu ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Dahulu itu dalam teks Yunani yaitu proton, artinya pertama, peringkat pertama. Ya, pertama dari semua. Artinya yang utama, yang paling penting dibanding yang lain. Jadi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah. Karena memang kerajaan Allah itulah tempat kita. Kerajaan Allah itu adalah hunian tetap saudara dan saya, bukan huntara, bukan hunian sementara. Kalau saudara mencari dunia dan kesenangannya, itu huntara, itu saat ini, hunian sementara, bukan hunian tetap. Dan hunian sementara itu, di mana Bapak Ibu tinggal saat ini, itu tidak menjanjikan apa-apa Bapak Ibu. Justru membuat kita khawatir, was-was pada saat ini. Tidak peduli saudara punya uang seberapa banyak. Kalau sudah kena COVID-19 itu berbahaya, apalagi punya komorbid, penyakit penyerta Bapak Ibu sekalian. Wah, itu mengerikan. Siapapun pasti takut Bapak Ibu. Sebab penyakit ini tidak kelihatan. COVID-19 itu tidak kelihatan. Kita kumpul-kumpul ya dengan teman yang kelihatannya sehat, rupanya dia OTG. Tahu-tahu kita bisa terpapar. Dan kita mungkin karena sehat OTG juga. Tetapi sampai di rumah kita ketemu orang tua yang sudah berumur, ternyata orang tua kita punya komorbid, mungkin punya hipertensi, punya diabetes, atau penyakit yang lain. Akhirnya orang tua kita terpapar oleh kita. Dan itu akan terus bisa terjadi. Kita tidak tahu. Nah, itulah keadaan dunia yang sebenarnya yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu kita diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena di sanalah tempat kita yang sesungguhnya. Hunian tetap kita. Di dalam Kolose pasal 3 juga dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, memikirkan perkara di atas itu bukan berarti saudara tidak bekerja, tidak bertanggung jawab atas hidup ini. Kita tetap bekerja, kita tetap bertanggung jawab atas hidup ini. Tetapi kita arahkan hati dan pikiran kita ke kerajaan surga. Karena itu yang terutama, proton. Satu-satunya Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang lain. Kemudian apa? Dan kebenarannya. Nah, kebenaran di sini, di dalam teks aslinya righteousness, ya, yang dapat diartikan benar atau adil. Kalau di dalam bahasa Yunani, dipergunakan kata dikaiosune. Ya, dikaiosune. Ini bukan hanya sekedar memiliki arti yaitu lurus dan benar, tapi merupakan satu esensi yang mendasari suatu hidup Bapak Ibu sekalian. Sehingga dari hidup saudara dan saya, kalau saudara memiliki kebenaran ini, memiliki dikaiosune ini, akan mengalir norma-norma etika yang benar.
Apa saja norma etika itu? Yaitu saudara itu hidupnya tidak bengkok. Saudara lurus. Ya, saudara katakan ya. Kalau tidak, saudara katakan tidak. Kemudian saudara hidup dalam kekudusan, hidup tak bercacat celah. Kemudian saudara juga menjadikan kebenaran sebagai intisari hidup saudara. Kemudian ketika saudara menghadapi siapapun, saudara memiliki prinsip, yaitu tidak membedakan. Dan juga saudara tegas, tidak berkompromi terhadap dosa. Itulah kebenaran atau dikaiosune. Dan itu merupakan hal yang utama, terutama dalam hidup saudara yang harus saudara miliki. Yang dikatakan sebagai esensi yang mendasari suatu hidup, dikaiosune. Bapak Ibu sekalian. Jadi saudara dan saya saat ini harus mengutamakan kerajaan Allah. Saudara persiapkan diri saudara untuk menjadi keluarga kerajaan Allah. Bukan nanti. Menjadi keluarga kerajaan Allah itu harus saudara persiapkan mulai dari saat ini. Jangan ditunda Bapak Ibu saudara sekalian. Sebab apa? Sebab saat inilah kesempatan saudara untuk hidup berkenan kepada Allah Bapa di surga. Saudara menjadikan diri saudara sebagai orang yang dikenal oleh Allah. Sebab untuk menjadi keluarga kerajaan surga atau mengutamakan kerajaan surga itu artinya saudara dan saya mulai dari sekarang, mulai dari saat ini, saudara harus menghadirkan kerajaan surga dalam hidup saudara. Seperti doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, ya, di bumi seperti di surga. Itu artinya saudara apa? Hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau dulu yang bertata dalam hidup saudara adalah diri saudara sendiri, sekarang yang bertata dalam hidup saudara adalah Allah Bapa di surga. Dulu kalau aku suka-suka sendiri karena aku berkuasa atas diriku sendiri, sekarang Allah Bapa yang berkuasa atas hidupku. Jadi aku tidak suka-suka sendiri, tetapi suka-sukamu Tuhan. Ya Bapak Ibu, suka-sukamu Tuhan. Seperti lagu suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Jadi suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku Tuhan, Bapak Ibu. Kalau suka-sukamu Tuhan itu artinya saudara membawa diri saudara untuk dipimpin olehnya. Nah itu sama juga saudara menghadirkan kerajaan surga dalam diri saudara. Menghadirkan kerajaan surga dalam diri saudara. Artinya saudara mencari atau mendahulukan kerajaan surga dalam diri saudara. Dalam hidup kita Bapak Ibu. Dan itu harus. Dan kita harus percaya. Kalau kita mengutamakan kerajaan surga dan kebenarannya dalam hidup kita. Dan menjadikan satu-satunya tujuan hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita perlukan. Segala sesuatu yang kita butuhkan pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Ingat loh ya. Dari awal sudah saya katakan bahwa kebutuhan, keperluan kita itu tidak sama dengan keinginan kita. Ya, tidak sama Bapak Ibu. Nah ini harus dibedakan. Bapak Ibu, jemaat GSKI Kana Cirebon. Kalau kita diingatkan seperti pada saat ini, mari, jangan kita tunda. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan tidak datang 2 kali, ingat baik-baik. Kalau kita diingatkan hari ini, kita bertobat. Jangan kita berkata masih ada hari esok. Kita tidak tahu hari esok. Apa yang akan terjadi hari esok kita tidak tahu. Ya siapapun, seorang pun tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Kalau hari ini kita kelihatannya masih sehat, tiba-tiba besok terpapar COVID-19, Bapak jangan berkata begitu dong Pak, Bapak nakut-nakutin. Bukan menakut-nakutin Bapak Ibu. Ini realitas hidup. Sewaktu-waktu bisa terjadi atas hidup saudara dan saya masing-masing.
sewaktu-waktu bisa terjadi atas hidup kita. Ya, jangan kita keraskan hati kita. Jangan kita merasa kita sehat, kita kuat. Dunia tidak menjanjikan apapun, Bapak Ibu. Tapi kalau kita serius, hidup seperti yang Tuhan kehendaki, kita mau menjadi terkemuka dalam kerajaan Allah, kita mau menjadi terkemuka dalam kerajaan surga, ayo mulai sekarang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Hidup yang hanya sementara saja kok kita risaukan. Padahal hidup kekal di depan mata kita, itu yang lebih penting. Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus kita risaukan. Artinya kalau saat ini kita belum benar di hadapan Tuhan, kita kan jadi risau. Kita jadi gelisah. Kenapa ya sewaktu-waktu kita bisa mati, Bapak Ibu sekalian? Ya seperti keadaan sekarang ini. Terus kalau kita mati, apakah benar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan atau kita perbuat selama kita hidup di bumi ini? Benar? Kita sanggup berdiri di hadapan Allah, tahan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang kita sudah perbuat selama kita hidup menumpang di bumi ini? Tapi kalau saudara hidup hanya untuk senang-senang, ya seperti tadi di awal saya ceritakan, pergi kemana, diposting, ya dipamerkan, diperlihatkan kepada kolega, kepada kawan-kawan, kemudian mereka memuji kita, mereka menyanjung kita, kemudian kita bangga dengan sanjungan pujian mereka, Bapak Ibu. Karena kita dianggap sukses, kita dianggap berhasil, dan kita merasa bangga oleh karenanya. Tapi semuanya itu kan hanya sementara, itu yang jadi persoalan. Ya, dipuji manusia itu sebetulnya Bapak Ibu hal yang wajar. Dipuji manusia itu hal yang biasa, seharusnya demikian. Tetapi bagaimana saudara dan saya bisa berkenan dan dipuji oleh Allah Bapa di surga? Allah Bapa di surga berkenan atas hidup saudara. Allah Bapa di surga senang dengan apa yang saudara lakukan. Karena apa? Karena kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita hidupi keduanya itu. Artinya kita hadirkan kerajaan Allah, Allah Bapa menjadi pemimpin kita, ya, kita hidup diatur olehnya, kita hidup seturut dengan kehendaknya, dan kita melakukan kebenaran dikayusune itu dalam hidup kita. Seluruh tindakan kita itu dikayusune, seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan dan contoh dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, penjelasan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo terus kita berjuang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mengingatkan kepada kami untuk kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena hal inilah yang Engkau kehendaki dan Engkau inginkan dalam hidup kami. Bapa, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, dan tentu saat ini dalam suasana pandemi COVID-19, berilah perlindungan kepada keluarga kami, ya Bapa. Lindungi keluarga besar kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, cucu, semuanya tanpa terkecuali ya Bapa. Karena kami percaya tangan kuat-Mu lah yang sanggup untuk memberikan perlindungan yang sempurna dalam hidup kami. Bapa di surga, berkati Pak Hermawan dengan tim pengembalaan yang ada di GSKI Kana Cirebon. Biarlah mereka semuanya boleh menjadi berkat, menjadi saksi di lingkungan di kota Cirebon, bahkan di lingkungan yang lebih luas lagi, dimanapun mereka berada, menjadi saksi yang hidup bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang telah ditaburkan oleh Bapak Pendeta Agustinus Sugeng. Terima kasih Tuhan, kebenaran ini kami mau hidupi dan kami mau jalani Tuhan sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kami. Berkati untuk Bapak Pendeta Dr. Sugeng, Agustinus Sugeng, dan beserta istri, anak-anak dan keluarga besarnya, apapun yang dilakukan menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan meninggalkan, akan menyelesaikan pertemuan raya ini.
kami mengangkat tangan kami siapkan hati kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat sekarang ini sampai keserapaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Bila kerajaanmu datang, kehendakmu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saudara siapkan hati, siapkan media, boleh saudaraku kue, crackers atau apapun juga, kalau tidak ada roti boleh ya, dan minuman saudaraku. Silakan saudaraku siapkan dan siapkan hati kita juga. Dan kedua, pengumuman saudaraku, saudara saya undang setiap hari tanpa terkecuali hari libur untuk berdoa pagi bersama-sama dengan Gembala Senior Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kita pasti akan diberkati. Kita akan terus diajak untuk berjumpa dengan Bapak. Ya. Lalu yang selanjutnya saya juga mengundang kepada saudara-saudara untuk mengikuti pendalaman Alkitab yang diadakan via Zoom. Saudaraku, ya, via Zoom. Flyernya saudara nanti bisa lihat mungkin setelah acara ini atau biasanya di awal acara ini di YouTube ini saudara bisa lihat, ya. Dan saya tunggu saudaraku untuk saudara ikut Zoom ini, kita belajar bersama-sama. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita minggu depan untuk perjamuan kudus. Shalom.